Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Seti Finali SPD MPD dan Ibu Elvin Cahyanita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural kelas C dan teman-teman semuanya yang saya kasihi. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Pendidikan Multikultural akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan karakteristik pendidikan multikultural. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Francisca Karabuine dengan NIM 220210204171 dan rekan-rekan saya. Saya Della Puspitasari dengan NIM 220210204224. Saya Adinda Rahmatika Ramadan dengan akhiran NIM 217. Dan saya Imelinda Wandalinda Arianti dengan akhiran NIM 145. Terdapat berbagai karakteristik dari pendidikan multikultural, baik secara umumnya maupun karakteristik pendidikan multikultural menurut para ahli. Oleh karena itu, kelompok kami akan membahas terkait dengan beberapa topik pembahasan. Yang pertama, kami akan membahas terkait dengan pengertian dari pendidikan multikultural itu sendiri. Yang kedua, kami akan membahas karakteristik pendidikan multikultural, baik secara umum maupun menurut pendapat beberapa ahli. Dan yang terakhir, kami juga akan membahas terkait dengan karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan multikultural. Apa sih pendidikan multikultural itu? Nah, pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada penghargaan terhadap keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan latar belakang sosial dalam suatu masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kesadaran, sikap toleransi, serta pemahaman yang lebih dalam terhadap perbedaan yang ada, untuk menciptakan hidup yang harmoni dan keadilan sosial. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai karakteristik utama pendidikan multikultural. Apa saja sih karakteristik utama pendidikan multikultural? Nah, karakteristik utama pendidikan multikultural dibagi menjadi 3. Yang pertama, berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Maksudnya, hal itu ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi semua peserta didik. Yang kedua, yaitu berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Pendidikan multikultural menolak segala bentuk kekerasan, permusuhan, dan individualisme, serta mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keberagaman. Jadi, pendidikan multikultural bertujuan membentuk sikap mengakui, menerima, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis di masyarakat yang beragam, tanpa dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Nieto dan Bode dalam buku Taat Wulandari tahun 2020. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural bersifat antirasis, ras, kelas sosial, dan gender. Biasa digunakan dasar untuk membentuk kelompok-kelompok orang di dalam masyarakat. Seorang guru yang gagal dalam mengintegrasikan ras, kelas sosial, dan gender dapat mengakibatkan adanya pemahaman yang keliru tentang apa yang terjadi di sekolah, bahkan mengarah kepada pemahaman yang tidak tepat untuk keadilan pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural bersifat mendasar. Pendidikan multikultural harus dianggap sama pentingnya dengan membaca, menulis, dan matematika.
Yang ketiga yaitu pendidikan multikultural sangat penting bagi semua siswa, tidak hanya bagi kulit siswa yang berwarna atau bagi mereka yang dianggap kurang beruntung. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural bersifat menyeluruh. Pendidikan multikultural tertanam dalam semua aspek kehidupan, lingkungan, pelajaran, dan hubungan di antara guru, siswa, dan komunitas sekolah yang lebih besar. Yang kelima yaitu pendidikan multikultural mempromosikan keadilan sosial. Yang keenam yaitu pendidikan multikultural merupakan proses yang berkelanjutan, proses yang kompleks yang tidak pernah sepenuhnya selesai. Yang ketujuh yaitu pendidikan multikultural merupakan pedagogi kritis yang dibangun berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang para siswa dan mengajar. Selanjutnya, menurut Zakiuddin Baidawi dalam buku Zur'atun Nikmah tahun 2021, pendidikan multikultural memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, belajar hidup dalam perbedaan. Jadi, siswa dapat menerima dan menghargai perbedaan di lingkungan mereka. Mereka juga dapat merasakan kenyamanan dan keamanan dalam lingkungan yang beragam. Hal ini mengembangkan kemampuan berempati dan memahami perspektif lain siswa, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi siswa untuk bekerja sama dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Lalu yang kedua, membangun 3 aspek mutual, yakni yang pertama mutual trust, yaitu saling percaya, mutual understanding, saling pengerti, dan mutual respect, saling menghargai. Dan dengan keadaannya keberagaman ini, maka diperlukan pendidikan multikultural yang berorientasi pada kebersamaan dan penanaman sikap toleransi, demokrasi, serta kesetaraan hak. Lalu yang ketiga, terbuka dalam berpikir. Pendidikan multikultural ini memberi pengetahuan baru tentang bagaimana berpikir, bertindak, bahkan mengadopsi dan beradaptasi terhadap budaya berbeda yang kemudian direspon dengan pemikiran yang terbuka. Lalu yang keempat, apresiasi dan interdependensi. Karakteristik ini mengedepankan tatanan sosial yang saling peduli, di mana semua anggota masyarakat dapat saling menunjukkan apresiasi, memelihara relasi, dan keterkaitan sosial, karena manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Dan yang terakhir, resolusi konflik dan rekonsiliasi kekerasan. Konflik dalam berbagai hal itu harus dihindari, dan pendidikan menjadi sebuah cara dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Topik pembahasan terakhir yaitu karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara. Pada berbagai negara, karakteristik dari pendidikan multikultural semakin berkembang dengan menyesuaikan pada tantangan globalisasi migrasi dan teknologi di masa sekarang ini. Yang pertama, di negara Amerika Serikat. Di negara ini, pendidikan multikultural menggunakan kurikulum yang lebih inklusif. Sekolah-sekolah di negara ini memasukkan perspektif berbagai budaya dan etnis ke dalam pembelajarannya. Contohnya pada pembelajaran sejarah, sastra, dan juga ilmu sosial. Di negara ini juga terdapat pendidikan bilingual dan ESL atau English as a Second Language. Terdapat program ini yaitu dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki latar belakang imigran. Dan dengan program ini diharapkan mereka dapat beradaptasi dengan sistem pendidikan yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat juga ini terdapat banyak sekolah yang menggunakan kebijakan bertumpu pada keadilan sosial dan kesetaraan hak dalam pendidikan. Negara Kanada. Negara ini memandang multikulturalisme sebagai identitas nasional. Hal ini dapat kita lihat pada pemerintahnya yang mendukung keberagaman budaya dalam kurikulum pendidikan. Negara ini terdapat program Dual Language dan Indoneus. Nah, program ini memberikan dukungan terhadap bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan juga bahasa suku asli dari negara Kanada. Selain itu, di negara ini juga terdapat pembelajaran berbasis pengalaman dan dialog antar budaya. Selanjutnya, negara Inggris.
Di negara ini, pendidikan multikulturalnya dapat dilihat juga dalam kurikulumnya, yaitu terdapat pembelajaran terkait dengan budaya dan sejarah dari berbagai kelompok etnis. Di negara ini juga membuat strategi dalam melawan diskriminasi, yaitu pemerintah menerapkan kebijakan inklusif untuk mencegah diskriminasi dan mendukung toleransi antar kelompok. Nah, di negara ini juga terdapat layanan sekolah bagi siswa dengan latar belakang yang berbeda. Dengan menyediakan layanan ini, sekolah mendukung siswa yang berlatar belakang imigran dan juga pengungsi. Yang terakhir ada negara Jepang. Berbeda dengan negara-negara sebelumnya, sistem pendidikan di Jepang ini lebih homogen. Maksudnya yaitu pendidikan di negara ini secara tradisional tidak terlalu berorientasi kepada keberagaman budaya atau etnis. Dengan kata lain, Jepang mempunyai sistem pendidikan yang kurang multikultural. Namun, di masa sekarang ini Jepang mulai berubah dan mulai terbuka terhadap keberagaman. Selanjutnya, Jepang juga memberikan dukungannya bagi siswa asing dan minoritas. Hal ini dapat kita lihat dari pemerintahnya yang mulai meningkatkan dukungan bagi komunitas minoritas seperti orang Korea Sainichi dan pekerja imigran. Kesimpulannya, pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam menciptakan kesetaraan dan harmoni dalam keberagaman. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan, serta mencerminkan demokrasi, keadilan, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Karakteristik utamanya meliputi prinsip demokrasi, kemanusiaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Implementasi pendidikan multikultural bervariasi di berbagai negara sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing. Dengan penerapan yang efektif, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan saling menghormati. Selesai sudah presentasi kelompok kami tentang karakteristik pendidikan multikultural. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan dan menyimak video presentasi kami. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan dalam video ini, kami memohon maaf. Untuk teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan dapat disampaikan pada saat tatap muka perkuliahan pendidikan multikultural. Sekian dari kami, salam sejahtera dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.